Pesaingnya HP ini tuh dijual 8 juta kurang 1000 perak. Nah, kira-kira HP ini harganya berapa nanti pas launchingnya? Soalnya nih ya, dengan SoC yang sama, brand sebelah yang jadi pesaingnya langsung Poco F6 emang spesialis overprice. Dan biasanya Poco agak sableng nih kalau ngasih harga. Nah, sebelum ngomongin harganya Poco F6, kita coba bahas dulu yuk gimana bagusnya HP ini. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum mulai videonya, ayo dong bantu gue buat subscribe channel ini. Dukungan dari lu semua asli berarti banget buat kita cuy. Jadi langsung aja pencet tombol subscribe di bawah ya. Udah kan? Thank you. Yuk kita lanjut. Nah, jujur aja, sampai saat video ini dibuat, gue belum tahu harganya Poco F6. Dan gue yakin banget kalau Poco pasti ngasih harga lebih murah dari pesaingnya tadi. Dan harusnya saat video ini tayang, lo semua udah tahu harganya Poco F6 karena udah launching ya. Nah, dengan harga ekstrim tadi, gimana sih experience pakai HP ini? Kita mulai dari desainnya dulu ya cuy. Menurut gue sih ya, desainnya sedikit upgrade kalau dari seri sebelumnya. Di sini tuh kelihatan lebih simple dan mewah. Warna hitam yang gue pegang ini punya finishing matte halus. Dan hitamnya ini juga ada aksen metaliknya ya, jadi kesannya lebih premium. Tapi sebelumnya dari Poco F5 dan sekarang Poco F6, sekarang tuh bahan back covernya jadi pakai polikarbonat. Padahal di Poco F4 back covernya udah pakai material bahan kaca, yang feel-nya udah pasti lebih mewah daripada bahan polikarbonat. Bentukan bump kameranya ada dua yang dimensinya lumayan gede, padahal sih kameranya nggak segede itu ya cuy. Di samping itu juga ada flash yang bentuknya bulat mengikuti bump kameranya. Ke bagian frame-nya tetap masih pakai bahan dan finishing yang sama kayak back covernya. Sebenarnya sih desain flat gini biasanya sakit ya kalau digenggam. Tapi karena bagian tepi back covernya ini sedikit melengkung, jadinya pas digenggam tuh jauh lebih nyaman cuy. Cerdas juga nih Poco. Nah, ke bagian layarnya dia pakai desain flat dot display yang bentukan bezelnya tipis banget cuy. Dagunya juga udah termasuk tipis ya, tapi belum simetris sama bezel bagian lainnya. Nah, buat panel layarnya dia pakai panel Flow AMOLED 6,67 inci beresolusi 1,5K. Refresh rate-nya 120Hz dan peak brightness-nya di 2400 nits. Dan dia juga punya fitur Dolby Vision, udah HDR10+, dan udah pakai perlindungan Gorilla Glass Victus. Layarnya juga udah aman buat mata lo karena Poco udah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland. Kalau buat dipakai nonton atau buat kebutuhan sosmed, layarnya sih udah lebih dari cukup ya. Warnanya vivid, detailnya juga bagus. Serius, udah enak banget ini layarnya. Terus karena peak brightness-nya juga tinggi, jadi kalau dipakai di bawah sinar matahari terik juga masih enak banget. Buat kebutuhan gaming, selama gue pakai layarnya bener-bener nggak ada masalah cuy. Respon layarnya asik, nggak ada delay. Yap, bisa enak gini karena dia punya touch sampling rate-nya di 480Hz. Dan kalau mode performance-nya lo nyalahin, instant touch sampling rate 2160Hz-nya bakal nyala juga. Otomatis layarnya juga makin responsif cuy. Bener-bener enak, nggak ada delay. Layarnya udah enak, kalau nggak didukung sama speaker enak juga kayaknya berasa kurang ya. Untung aja nih, speakernya Poco F6 buat di harganya termasuk di kategori yang enak ya, walau yang nggak sampai level Amaze. Bassnya cukup berasa tapi karakter suaranya lebih ke bright, jadi suara vokal dan atau suara jejak langkah pas main game tuh masih kedengaran cukup jelas. Buat fitur lain kayak NFC, infrared blaster udah auto ready lah kalau di HP ini. Terus kalau lagi dipakai hujan-hujanan nih, dia juga masih aman karena punya IP rating IP64 dust and water resistant. Jadi tahan basah-basahan cuy. Oke, mungkin di sisi performance yang paling bikin gue penasaran sama si Poco F6. Secara dia pakai SoC kelas flagship cuy, yaitu Snapdragon 8S Gen 3. Yang udah kita tahu kalau Snapdragon kelas tertinggi tuh ya seri 8 ya. Ditemenin RAM 12GB LPDDR5X dan internal storage-nya 512 UFS 4.0. Nah, performa Snapdragon 8S Gen 3 ini juga didukung sama optimalisasi software dari HyperOS yang namanya itu Wild Boost Optimization 3.0. Jadi di sini si softwarenya bisa menyesuaikan kinerja SoC, GPU, dan memori supaya sesuai buat kebutuhan game. Kasarnya biar main game lebih lancar deh. Nanti kita cobain fitur ini. Terus di sini Poco juga punya sistem cooling baru yang namanya itu Liquid Cool Technology 4.0. Jadi singkatnya, teknologi ini bekerja dengan cara membuang panas dari komponen utama HP melalui ice loop system yang berukuran 4800 mm persegi. Klaimnya sih sistem ini bekerja 3 kali lebih efektif ya dibanding sama vapor chamber tradisional. Terus gimana kalau kita tes sintetisnya?
Pertama buat skor Antutunya ya, pas gue jalanin di mode normal dapat skor 1,46 juta ya cuy. Nah pas gue jalanin ultimate modenya dapat skor 1,51 juta. Terus kalau dibuat Geekbench 6 di mode normal maupun ultimate modenya hasilnya nggak jauh beda kok. Nah sistem cooling baru tadi baru kelihatan pas dites CPU throttling. Gile nih, jarang-jarang SoC kencang bisa stabil di 93%. Nah buat tes game di sini gue nyobain dua mode ya cuy, mode balance dan mode wild boost-nya on. Di Mobile Legends kebuka settingan ultra ya cuy dan 120 fps-nya jalan. Tapi ya buat Poco F6 ML sih enteng bet dah. Lancar lah pokoknya. Di mode balance FPS rata-ratanya dapat di 116 fps, sementara di mode wild boost FPS rata-ratanya dapat di 118 fps. Ya emang nggak begitu berasa ya, soalnya SoC-nya kekencengan, sementara gamenya keentengan. Easy ML mah. Suhu di kedua mode tersebut masih adem banget ya di 39 derajat. Lanjut kita tes PUBG Mobile. Dia dapat settingan di smooth ultra extreme di sini cuy. Di sini main asik banget deh pokoknya. Bukan lebay ya, tapi emang lancar parah. Kalau lihat grafiknya pas di mode balance di 5 menit awal dia bisa ke 120 fps. Tapi setelah itu perlahan turun dan mentok di 60 fps sampai gamenya habis. Sementara pas di mode wild boost panjang game dia mentok di 120 fps. Nah di sini wild boost berasa banget karena saat HP-nya mulai agak anget, dia drop FPS-nya cuma sampai ke 80 FPS aja. Kelihatan di grafiknya ya perbedaan pas wild boost-nya mati dan pas wild boost-nya hidup. Di kedua mode tadi suhunya bisa sampai 44,5 derajat deh cuy. Giliran Genshin Impact kita cobain nih cuy. Gua taruh di settingan rata kanan 60 fps. Nah di mode balance dia bisa ke 60 fps ya cuy, tapi cuma di 5 menit pertama aja. Setelah itu dia drop sampai ke 30-an fps. Terus pas gue nyalain wild boost-nya, dia dari awal sampai 20 menitan ngetes stabil aja ya cuy di 45 fps. Kelihatan ya di sini mode wild boost-nya buat ngestabilin frame rate sekaligus nyetabilin performa SoC-nya juga. Biar tetap kenceng tapi nggak terlalu panas. Karena pas mode wild boost-nya mati ataupun nyala, suhunya mirip-mirip aja cuy. Tapi frame rate-nya pada game jadi lebih tinggi dan lebih stabil. Nice banget nih si Poco. Terus buat baterainya si Poco F6 pakai baterai standar aja nih di 5000 mAh. Ditemenin charger 90 watt turbo charging yang ngecas dari 1 ke 100% itu butuh waktu 1 jam 22 menitan. Yang sebenarnya nggak cepet-cepet banget juga ya. Nah karena dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 3, jadi dia support beberapa fitur AI yang cukup penting menurut gua. Pertama ada fitur yang namanya itu AON atau Always On. Di sini ada fitur Smart Lock Detection. Fitur ini intinya bisa membuka smartphone pada saat mendeteksi wajah kita dan mengunci smartphone pada saat wajah kita tidak terdeteksi. Terus ada Smart AOD, Smart Rotating Screen, dan Poco AI Air Gesture. Nah buat edit foto di sini juga ada AI Expansion. Jadi kalau misal bagian objek foto ada yang kepotong, dia bisa generate fotonya by AI biar nggak kepotong lagi cuy. Ya walau fitur ini di HP apapun belum sempurna ya, tapi nice to have lah kalau lagi gatel lihat foto yang kurang perfect. Terus ada juga fitur Eraser Pro buat ngapus objek di foto biar lebih rapih daripada fitur eraser biasa. Bisa lo lihat lah hasilnya kayak gini. Nah ngomongin soal perfotoan, kamera belakangnya Poco F6 ada dua nih cuy. Kamera utamanya 50 megapiksel AI kamera plus OIS, terus kamera ultrawide 8 megapiksel. Dan di depannya ada front kamera 20 megapiksel. Buat hasil fotonya gimana bang? Menurut gua sih buat HP performance yang harganya nggak mahal-mahal amat, hasil fotonya sih cukup oke ya. Warnanya vibrant, vivid, detailnya juga bagus. Buat dynamic range-nya juga cukup luas kalau di kamera utamanya. Walau kadang-kadang exposure-nya itu suka turun sendiri. Dan kita harus adjust manual biar hasil fotonya nggak underexpose. Nah, buat kamera depannya entah kenapa walaupun skin tone-nya bagus, tapi buat hasil keseluruhannya cenderung agak warm warnanya. Tapi buat dynamic range-nya kalau background awan nggak terlalu terang sih cukup bagus. Cuma kalau keterangan dia jadi overexpose. Dan ciri khasnya Poco dan Xiaomi kalau background-nya itu overexpose, skin tone di muka juga jadi agak kelihatan aneh.
Oke, ini adalah contoh video dari Poco F6, Poco F6 di resolusi 1080p 30 fps. Ini di kamera utamanya ya cuy ya, dia nggak bisa pindah-pindah kamera, dia cuma bisa digital zoom sampai 6 kali. Tapi ya bakalan burik kalau digital zoom lah ya. Terus ini di 30 fps, dia bisa ultra steady-nya bisa di-on-in. Tapi ini kita belum on-in, kita coba tes jalan dulu. Ultra steady-nya belum on kayak gini. Cukup stabil ya ternyata ya. Cukup stabil ternyata. Terus ini warnanya cukup oke, walaupun agak lebih hijau sedikit. Ini autofocusnya kayak gini. Ya, autofocusnya lumayan cepet. Nah, ini kan ultra steady-nya belum on ya. Kita coba di-on-in ya. Tapi dia kalau misalnya ultra steady on, dia lebih nge-crop. Kita cobain. Nah, ini ultra steady-nya on cuy. Kita coba turun ke sana ya. Kita coba. Tapi dia lebih noise ya, karena mungkin ini pakai ultra wide kali ya. Dia lebih stabil memang. Tapi field of view-nya lebih sempit. Nggak pakai ultra steady juga oke kok sebenarnya. Dynamic range-nya cukup bagus ya. Oke. Kita cobain bisa di 1080p 60 fps juga nih. Oke, ini di 1080p 60 fps di kamera utamanya. Kita cobain ya. Kita coba jalan ke sana. Cukup stabil, ini gue jalannya agak ngaco aja, agak ngasal aja. Ini cukup stabil cuy. Cukup stabil. Kita lagi ada di living world nih. Oke, cukup stabil. Untuk warnanya cukup bagus ya. Tapi belum akurat banget sih warnanya. Ya, warnanya belum akurat. Untuk autofocusnya cukup oke juga karena di kamera utama. Oke, kita cobain 4K-nya cuy. Dia bisa 4K 30 dan 4K 60. Kita cobain. Oke, ini di 4K 30 fps. Dia nggak bisa, ultra steady-nya hanya aktif di 1080p 30 fps ya. Di resolusi lain nggak bisa. Oke, kayak gini dia di 4K agak sedikit jitter ya. Nggak sestabil tadi di 1080. Tapi cukup oke sih buat performance phone yang oriented performance banget. Poco F6 videonya surprisingly cukup stabil ya cuy ya. Dan ini mic-nya dipakai dari internalnya Poco F6. Oke, dynamic range-nya juga cukup oke ya. Awannya kelihatan jelas di sana, walau nggak sejelas penglihatan gua, tapi cukup oke. Oke, kita cobain 4K 60 fps-nya. Oke, ini di 4K 60 fps di kamera utamanya Poco F6. Dynamic range-nya tetap masih bagus ya. Terus dia detail-detailnya ya pasti bakalan lebih bagus ya, karena 4K 60 fps. Tapi bakalan gua uploadnya di 30 fps aja sih, jadi nggak terlalu kelihatan banget 60 fps-nya. Autofocus juga cukup bagus, cukup cepet. Ya, cukup cepet juga. Cukup cepet juga. Oke, kita cobain kamera depannya. Oke, ini adalah contoh video dari Poco F6, Poco F6 di resolusi 1080p 30 fps di kamera depannya. Ini mall baru ya, jadi masih agak sepi. Ini detail rambut sih nggak begitu bagus ya kalau di kamera depan ya. Tapi skin tone sih lumayan lah. Tapi agak sedikit noise gue lihat di viewfinder. Kayak gitu. Gimana kalau kualitas suaranya Poco F6 menurut kalian? Ini mic internalnya Poco F6, nggak pakai mic apa-apa. Kayak gitu. Kita cobain 1080p 60 fps ya. Dan ini dia. Di Poco F6 di resolusi 1080p 60 fps maksimalnya di situ. Dynamic range-nya ya putih ya. Kalau agak keterangan langitnya putih, tapi kalau misalnya udah mulai agak sore gitu, ini udah agak sore sih, tapi masih putih banget. Di atas langitnya bagus sebenarnya. Tuh di atas langitnya bagus tuh. Nah, sebenarnya tuh langitnya kayak gitu. Tapi karena ada muka, jadi dia expose muka lebih penting daripada langit di belakang. Tapi cukup oke ya. Oke, kayak gitu kualitas perekaman video dari Poco F6 di kamera belakang tadi dan kamera depan sekarang. Oke, kita balik ke studio. So, menurut gua Poco F6 ngasih banyak upgrade kalau dibanding sama seri sebelumnya. Mulai dari SoC-nya yang tambah kenceng, layarnya yang makin kinclong, kameranya yang lebih baik, dan ditambah fitur-fitur AI yang cukup membantu buat aktivitas sehari-hari kita. Dan kalau lihat harganya, menurut gua Poco F6 ini jadi HP yang pakai SoC Snapdragon 8S Gen 3 yang paling masuk akal buat dibeli.
Dan kemungkinan harganya lebih murah daripada brand sebelah yang jadi saingan ya. Jadi kalau kalian mau beli Poco F6 langsung aja klik link pembeliannya yang udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Dan ini segitu aja review Detik Indo buat si Poco F6. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit. Ciao. Keren loh. Build quality-nya juga membaik, jauh lebih membaik.